Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 8, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, para siswa mengikuti upacara bendera. Para di sini adalah awal kalimat, maka huruf pertamanya yaitu P menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama, nama orang, serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Udin selalu berdoa kepada Tuhan. Di sini, kata Udin, huruf pertamanya memakai huruf besar. Berikut juga kata Tuhan. Huruf T juga menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, masih ingatkah kamu kata ganti Tuhan? Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Nah, mari kita berlatih. Tuliskan kembali kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Keterampilan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang Maha Pengasih. Mari kita cari penggunaan huruf kapital yang belum benar, yaitu pada kata keterampilan, karena di sini adalah awal kalimat, maka K seharusnya memakai huruf kapital. Kemudian kata Tuhan yang Maha dan Pengasih. Penulisan yang benar adalah keterampilan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini K sudah menggunakan huruf besar, T di sini juga sudah menggunakan huruf besar, Y, M, dan P juga sudah menggunakan huruf besar. Nah, contoh selanjutnya yaitu Made selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan orang tuanya. Mana yang harus memakai huruf besar? Di sini di kata Made, M-nya seharusnya memakai huruf besar. Di sini T-nya juga harus memakai huruf besar. Maka penulisan yang benar adalah Made berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan orang tuanya. Perhatikan penggunaan huruf besarnya. M di sini sudah memakai huruf besar dan T di sini juga sudah memakai huruf kapital. Nah, mari kita lanjut dengan penggunaan huruf kapital pada teks. Selain dipakai pada huruf pertama nama orang serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada yang pertama, huruf pertama nama orang, misalnya Penny, Lani, Fitri. Yang kedua, awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya Bu Nani berkata, rajin, pangkal, pandai. Perhatikan tanda petiknya. Nah, di awal rajin, R-nya memakai huruf kapital. Huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa, misalnya Indonesia, Singapura,
suku Dani, suku Asmat. Perhatikan penggunaan di sini huruf besarnya yaitu suku Dani, D-nya saja yang memakai huruf besar, S-nya tidak memakai huruf besar. Kemudian tari kecak, tari jaipong, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Perhatikan di sini yang menggunakan huruf kapital hanya kecaknya saja. Di sini juga hanya jaipongnya saja, J-nya saja. Di sini juga ya, bahasanya tidak menggunakan huruf kapital. Yang memakai huruf kapital hanya nama bahasanya, yaitu Jawa, J-nya, Sunda, S-nya. Huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya Desember, April, Senin, Kamis, hari raya Nyepi, Idul Fitri, dan sebagainya. Kemudian huruf pertama juga dipakai untuk nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya Jakarta, Makassar, Danau Toba, Gunung Merapi, Provinsi Bangka, Kecamatan Ciracas. Perhatikan untuk huruf besar pada nama tempat. Perhatikan yang Danau Toba, Gunung Merapi, Provinsi Bangka, Kecamatan Ciracas. Selain namanya, kata danau di sini juga memakai huruf besar. Jadi danau, gunung, provinsi, kecamatan, jika di belakangnya atau diikuti namanya memakai huruf kapital. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut dan perhatikan huruf yang berwarna merah. Nomor 1, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Yang kedua, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Yang ketiga, kakak menari tari pendet. Yang keempat, paman pergi ke Jakarta pada bulan Juni. Perhatikan kata yang ditulis menggunakan huruf berwarna merah. Nah, sekarang mari kita berlatih. Temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Yang pertama, Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis pada bulan Juli. Perhatikan mana yang seharusnya memakai huruf besar. Iya, pantai. Kata pantai, P-nya harusnya memakai huruf besar karena pantai di sini diikuti namanya yaitu Parangtritis. Jadi, P pada Parangtritis juga seharusnya memakai huruf besar. Kemudian nama bulannya di sini kata bulan tidak pakai huruf besar, tapi yang memakai huruf besar adalah hanya nama bulannya. Jadi penulisan yang benar yaitu Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis pada bulan Juli. Nah, sekarang kalimat kedua yaitu Lani dan teman-teman melewati jalan Malioboro. Perhatikan mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Iya, jalan. Jalan di sini diikuti nama, maka J-nya juga harus memakai huruf besar dan M-nya juga memakai huruf besar. Jadi yang benar adalah Lani dan teman-teman melewati jalan Malioboro. Nah, sekarang mari kita perhatikan soal ketiga. Edu berasal dari suku Asmat.
Mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Iya, Asmat. A-nya di sini seharusnya memakai huruf kapital. Seperti ini. Edo berasal dari suku Asmat. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat berita. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya, M. Hasan, A. Yani, dan W. R. Supratman. Sebelum disingkat, namanya adalah Muhammad Hasan. Sesudah disingkat menjadi M. Hasan. Kemudian Ahmad Yani sesudah disingkat menjadi A. Yani. Wage Rudolf Supratman setelah disingkat menjadi W. R. Supratman. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya, Jalan H. R. Rasuna Said dan Jalan M. H. Tamrin. Perhatikan juga penggunaan huruf kapitalnya. Di sini jalan J-nya memakai huruf besar karena diikuti namanya, yaitu M. H. Tamrin, itu nama jalannya. Nah, sekarang mari kita perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut. Tuliskanlah alamat rumah Udin dan teman-teman berdasarkan denah yang kamu amati. Perhatikan penggunaan tanda titik yang benar. Yang pertama, rumah Siti. Rumah Siti terletak di Jalan A. Hakim. Yang kedua, rumah Udin. Rumah Udin terletak di Jalan W. John. Yang ketiga, rumah Lani terletak di Jalan W. John. Yang keempat, rumah Beni terletak di Jalan A. Hakim. Yang kelima, rumah Meli terletak di Jalan M. Nasir. Yang keenam, rumah Edo terletak di Jalan M. Hatta. Anak-anak hebat dan cerdas, tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, sekarang mari perhatikan peta yang ada di papan layar kalian. Jika Udin dan Ayah akan ke lokasi pesta, jalan apa saja yang akan dilalui? Ini rumah Udin dan ini lokasi pestanya. Jadi, jalan yang harus dilalui oleh Udin dan Ayah yaitu Jalan W. John, Jalan A. Hakim, dan Jalan M. Nasir. Nah, sekarang mari kita belajar penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah. Misalnya, di manakah, sudahkah, apakah, dan lainnya. Mari kita amati gambar berikut.
Ini adalah gambar Udin beserta keluarganya dan teman-temannya yang sedang bekerja bakti. Sekarang, ajukanlah pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Contoh yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan keluarganya? Kedua, siapa yang memberitahu Udin agar berhati-hati? Ketiga, kapan Udin dan keluarganya kerja bakti? Keempat, di mana banjir tersebut melanda? Kelima, mengapa Udin harus berhati-hati? Keenam, bagaimana pembagian tugas dalam kerja bakti tersebut? Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Tentunya kamu bisa membuat kalimat dengan kata-kata yang lainnya. Demikian anak-anak hebat pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.